Halo guys, balik lagi di channel gue Henry CV. Kali ini gue kasih tahu ke kalian nih perbedaan tentang investor dan trader. Sebenarnya sih kalau soal investor itu banyak banget pengertiannya atau cabangnya ya. Entah itu investor dalam properti, investasi tanah dan lain-lain. Tapi ini dalam segi investasi yang sering gue lakukan yaitu aset kripto, forex atau saham. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengkategorikan biar kalian paham nih, kalian tahu gue mau jadi apa nih di investasi ini, seorang investor kah atau trader atau dua-duanya. Nah, gue kasih pengertiannya dulu biar kali kita sama-sama paham dan sama-sama belajar. Jadi, kalau trader itu ya atau trading ya, trader itu orang-orang yang apa namanya, berjualan di market ya, berjualan di market, virtual. Contohnya seperti apa, aset kripto ya eee, dalam jenis kripto, mata uangnya jenisnya. Yang kedua, mata uang negara, entah itu Indonesia, negara Amerika, USD, tapi kalau Indonesia kayaknya belum ya, belum ada, kebanyakan dolar. Nah, lalu kalau investor apa perbedaan sama trader? Nah, investor ini lebih ke namanya cuman menyiapkan sebuah dana. Ya, dia tuh nggak mau repot-repot lah ibaratnya. Kebanyakan kalau orang-orang dulu tuh biasanya deposito terkenal ya di bank. Nah, sering banget wah dia seorang investor nih, investor di bank A, di bank C, di perusahaan B. Sebenarnya saya kalau kita lihat cuman dari luar aja tuh sering banget ya, kan bukannya sama ya investor sama trader sama-sama mencari uang atau ibaratnya memperkerjakan uang mereka tanpa mereka terlibat. Ya sedikit demi sedikit benar. Tapi kalau kita perdalam, sebenarnya jadi investor itu lebih enak dibandingkan trader atau trading. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena kita nggak perlu pusing mantau market. Hari ini market keadaannya lagi naik atau turun, besok marketnya lagi jelek apa, lagi bagus, lagi hijau atau merah ya. Karena kalau investor itu hanya benar-benar dia kayak cuma memperhatikan beberapa hal ya, yang nggak sedetail dan nggak apa namanya, nggak sedetail saat kita trading. Jadi contohnya begini aja, biar logika, biar kita masuk. Posisinya gue investor nih ya, gue investor. Gue cari dong saham. Ceritanya gue mau dimain di saham, kripto boleh deh. Entah itu properti atau bank dan lain-lain ya. Oh, gue ngeliat nih ada aset yang benar-benar bagus buat kedepannya nih. Gue udah tahu nih ya, gue udah pelajari tentang perusahaannya, informasi dari project-project di setiap si perusahaan A atau B atau C. Ini bagus nih ke depannya 5 tahun atau 10 tahun ke depan bakalan menghasilkan cuan atau profit buat gue sendiri nih. Atau dalam waktu beberapa bulan lah, pembagian hasil ya, paling beberapa bulan. Nah, lalu dia nyiapin modal nih, gue berarti dari si perusahaan A atau pihak B atau pihak A itu butuh modal segini. Ibaratnya taruhlah 500 juta, 400 juta ya. Dan kita akan dibagi keuntungannya tuh beberapa persen. Itu dari pihak masing-masing nih, dari pihak si A nentuin beberapa persen kita setuju apa enggak, biasa begitu. Kalau kita setuju dengan modal yang kita siapin dan hasil keuntungannya beberapa persen kita terima, ya kita bakalan tiap bulan atau tiap tahun bakal terima keuntungan yang sudah disepakati di awal. Enaknya begitu. Jadi mereka yang mengerjakan nih, kita cuman awalnya doang. Awalnya kita lihat, wah si perusahaan ini kayaknya bagus nih. Ibaratnya kan, ke depannya gue bakalan tahu nih. Contohnya produk-produk yang sering kita pakai atau entah itu sikat gigi, odol dan lain-lain. Wah bagus banget. Ini pasti dibutuhin terus kan. Mau masa-masa yang lagi down ekonomi ya kan. Malah bagus. Apalagi kalau tanah. Contoh tanah. Wah tanah wah gue beli nih meskipun tanah lagi anjlok-anjloknya di daerah sini gara-gara banjir. Tapi gue yakin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, banjir di sini bakal bisa teratasi dan tanah ini bakalan naik. Itu dari cara kerjanya investor. Mereka tuh hanya menyiapkan modal. Contoh kayak deposito, yang mereka cuman kayak nyiapin, taruhlah 1 miliar gue deposito nih. Jadi setiap tahun gue dapat bunga sekian-sekian yang langsung transfer ke rekening gue. Ya udah, gue terima bersih aja begitu. Enaknya begitu, nggak perlu pusing-pusing. Kita tuh nggak perlu kayak, aduh, setiap hari liatin terus. Nggak perlu, paling beberapa waktu tertentu mereka paling sering mantau eh, suatu perusahaan yang mereka setelah investasikan atau ngasih dana mereka tuh atau dipercayakanlah dana mereka ke pihak tertentu seperti yang tadi gue bilang. Nah, itu enaknya. Sebenarnya ada plus minusnya. Minusnya gimana kalau kita jadi investor?
Jadi investor minusnya kita harus nyiapin modalnya yang cukup, menurut gue besar banget kalau kalian emang mau dapetin keuntungan yang lumayan. Ibaratnya bisa dapatlah setara bisa menghidupi diri kalian sendiri. Itu menurut gue modalnya sangat besar. Nggak bisa jadi investor cuma modal yang kecil. Menurut gue ya meskipun bisa bisa, tapi keuntungannya itu nggak terlalu maksimal. Jadi kalau kalian mau jadi keuntungan yang maksimal ya modalnya harus lebih besar banget menurut gue begitu. Contohnya di saham aja kita itu termasuk jadi investor loh. Kalau kalian beli saham, bukan trading saham ya. Kalian beli saham, harga sahamnya ternyata satu saham, sekarang bank itu rata-rata sekitar hampir 1 jutaan. Itu satu lot. Bayangin kalau kalian beli beberapa lot. Ya kan? Berarti modalnya butuh besar. Beda cerita kalau kalian trading bisa dengan modal uang ratusan ribu, puluhan ribu malah bisa. Nah itu ada plus minusnya. Tapi ada kayak oh iya, gue tahu nih kalau jadi investor, jadi gue harus ngapain aja. Jadi kan udah bisa mempersiapkan lah ya. Dan gue yakin semua orang pengen banget jadi investor karena enak banget. Gue pun begitu ya. Nah lalu trading gimana? Atau trader? Seorang trader itu ngapain sih? Kita artinya apa sih perbedaan sama investor? Kalau trader itu kita yang selalu memantau market, mempelajari, selalu belajar ya setiap market, entah itu aset kripto, saham, forex ya kan. Kita juga harus jeli detail memperhatikan setiap berita-berita yang bakalan terjadi atau kejadian-kejadian lah yang sedang eh, yang menurut gue tuh masih menyangkut ekonomi ya. Karena ekonomi itu benar kalau udah kayak terkena kayak imbasnya contohnya tahun-tahun yang lalu kayak wabah itu benar-benar saham, Bitcoin tuh kok kripto, forex itu benar-benar terpengaruhi banget. Itulah kita seorang trader gimana caranya bisa memprediksi ya. Kita itu emang nggak bisa 100% mengetahui si harga aset kita ini bakalan segini, akan naik atau turun. Tapi seenggaknya kita bisa memprediksi arahnya. Ya, kita dikasih otak, dikasih pikiran, jadi kita bisa belajar, kita bisa jadi market itu kebiasaan, tentang kebiasaan pola itu, tentang pola market lah ya. Tentang pola market yang di mana ya market gitu aja menurut gua. Cuman waktunya itu kapan terjadinya naik, kapan terjadinya dia bakal turun. Itu yang sulit ditebak. Makanya kita belajar membaca arah market, dipantau lah. Contohnya gue yang suka trading harian, setiap hari gue berarti gue trading setiap hari itu ya berarti gue pantau market setiap hari. Kadang seminggu beberapa kali lah, nggak harus setiap hari ya. Seminggu beberapa kali. Kalau nemu market yang sedang naik ya gue tinggal open posisi. Ketika dia turun kalau di forex gue tinggal open posisi sell. Jadi kebalikannya aja. Itu kalau di forex ya. Kalau kalian nggak ngerti open posisi sell, open posisi buy, kalian putar video gue yang kemarin. Kalian ada di playlist. Nah, jadi seorang trader itu pusingnya di situ, guys. Enaknya ada plusnya nih, enaknya dan nggak enaknya. Enaknya gimana ya kalau jadi trader? Enaknya kita bisa nyari duit di mana aja. Kapanpun, dimanapun, lagi tidur dan 24 jam. Dan itu pun kita nggak harus bekerja sama orang. Tapi, ya enaknya itu. Bener nggak? Enak nggak sih? Kalian kalau kerja sama di kantor orang, kalian harus ngelamar. Bla bla bla. Kalian harus, apa tuh, itu pun kerjaan kalian harus benar-benar bagus ya karena nanti yang ada jadi masalah. Nah, kalau di trading itu kan nggak perlu ngasih-ngasih lamaran karena kita tinggal siapin modalnya aja. Modalnya tuh nggak perlu besar, nggak kayak investor. Modalnya minimal aja kecil juga bisa. Profit lumayan ya lumayan. Cuman resikonya guys, beda nih sama investor. Kalau investor bisa resiko bisa diperkecil, biasanya kalau trader itu sangat-sangat besar sih resikonya. Makanya kadang ada yang trauma nggak mau trading lagi, kadang ada yang bilang ini, ah ini nggak jelas bla 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 bla. Iya bener, karena kita nggak punya kemampuan, belum siap buat ngerasain jadi seorang trader. Ketika kita udah trading nih di aset apapun itu, kalian harus udah benar-benar punya wawasan, materi, skill, kemampuan yang udah kalian asah ya, udah kalian belajar terus-menerus yang seenggaknya kalian tahu cara membaca market dan kalian di situ udah mulai praktek. Tapi ya tetap kalian harus tahu kalau trading itu aktivitas yang benar-benar resikonya sangat tinggi, memacu adrenalin. Deg-degan nggak sih ngeliat market tiba-tiba ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Itu benar-benar parah. Ya itu ada minusnya. Minusnya seperti kita harus selalu mantau market, ya kan, selalu melihati market. Pusing gak sih? Puyeng kalau kita terus-terusan. Makanya tuh kalian punya trading masing-masing harus dikasih jarak. Seminggu berapa kali, sehari berapa kali open posisi, tutup.
Itu doang sih. Tapi tetap semua pekerjaan, investasi, apapun aktivitas ya itu memiliki resiko masing-masing. Jadi baik lagi ke diri kalian sendiri mau jadi investor atau trader. Kalau gue sih kepengennya dua-duanya ya guys ya. Jadi trading ya, investor iya. Jadi ya ada dua pemasukan yang menurut gue lumayan. Jadi yang mudah-mudahan aja beberapa tahun lagi kemudian gue bisa menjadi seorang investor yang 100% investor yang dimana gue tinggal menikmati kemana-mana keliling ya gitu ya pengennya gitu sih cuma kalau kita mulai dari hal kecil dulu ya nanti pasti bisa yang penting konsisten jadi itu sih menurut gue perbedaan trader sama investor tuh sekilas sama aja apa tuh mempekerjakan uang kalian ya tanpa harus melibatkan diri kalian 100% di dalamnya. Ya, sama investor sama trader. Sebenarnya sih seperti itu cuman eh, paling waktunya aja. Lebih banyak waktu investor untuk melakukan banyak hal dibandingkan trader. Kalau trader tuh emang harus benar-benar maksimal belajarnya, maksimal detail membaca marketnya, serta bertanggung jawab atas uangnya itu emang benar-benar harus 100% terima resiko besarnya. Oke? Dari sini kalau kalian masih belum paham, maaf ya kalau agak belibet karena nggak sejago kalian bicaranya dan nggak sepinter kalian dalam investasi serta gue juga masih perlu belajar. Mudah-mudahan kita bisa sering belajar. Jadi kalau kalian ada pertanyaan bisa DM IG gua Henry GV atau bisa langsung di kolom komentar video ini. Kalau kalian mau gabung di grup silakan gratis. Di situ gue udah kasih tahu cara belajar trading mulai dari nol investasi dari aplikasi A, B, C, D. Jadi kalian tinggal semuanya tinggal paham ya belajar. DM IG gue aja nanti gue kirim linknya. Oke? Pokoknya terima kasih ya udah nontonin video gue. Sampai jumpa lagi di next video.